Hai, balik lagi nih dengan Cintamu Mengubah Duniaku Season 3 Episode 1. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Suasana di rumah keluarga Williams tampak hiruk pikuk menyiapkan jamuan besar untuk menyambut kepulangan anak sulung dari pasangan Abimana dan Tiara. Siapa lagi yang sedang ditunggu kalau bukan Alaska Williams? Berbagai macam menu kesukaan tuan muda keluarga itu sudah dihidangkan di atas meja makan. Semua anggota keluarga juga sudah berkumpul di sana. Ada Grandma Fiona, Daddy Abimana, Mami Tiara, juga si bungsu Tanaya. Tak ketinggalan keluarga Jody, yakni Anna dan putra tunggal mereka, Langit, yang ikut serta menunggu kepulangan Alaska. Hari ini, sang penerus keluarga Williams akan pulang setelah 7 tahun merantau ke luar negeri untuk menyelesaikan pendidikannya. Seharusnya, 2 tahun yang lalu pria berusia 25 tahun itu sudah kembali ke negeri tempat dia dilahirkan. Tapi dengan alasan ingin mempelajari dunia bisnis, ia memutuskan untuk tetap tinggal di sana. Sayang, coba hubungi lagi supir yang menjemput anak kita. Apa pesawat yang membawa Alaska sudah tiba di bandara? Lagian Alaska ada-ada aja. Sudah ada jet pribadi malah milih naik pesawat umum. Omel Tiara sambil berjalan dari ruang makan ke ruang keluarga. Dia pun duduk di samping suaminya yang sedang santai mengobrol dengan yang lain. Sesuai rencana, memang Alaska harusnya pulang ke tanah air dengan jet pribadi milik keluarganya. Namun, karena dia tidak ingin kedatangannya terekspos oleh media, dia memilih untuk naik pesawat biasa saja. Kalau keinginannya sudah seperti itu, tidak ada lagi yang bisa membantahnya. Itulah Alaska yang memiliki pendirian yang sangat keras, mirip sekali seperti sang ayah, Abimana. Sabar sayang, tadi supir sudah memberi kabar kalau dia sudah bertemu dengan Alaska. Mereka sedang dalam perjalanan, paling sebentar lagi juga sampai, jawab Abimana menenangkan istrinya. Dari bangun pagi kamu memintaku untuk bersabar terus, keluh Tiara. Sejak anak-anaknya beranjak dewasa, Tiara memang semakin cerewet saja. Masa Dedi minta Mami jungkir balik, kan malah aneh, Mam, sela Tanaya sambil terkekeh. Abimana pun ikut tersenyum mendengar celetukan anak gadisnya. Habisnya, Mami khawatir dengan kakakmu. Masa sampai sekarang dia belum sampai ke rumah juga? Naik jet pribadi tidak mau. Keluarga mau jemput ke bandara juga tidak mau. Kakakmu itu keras kepala sekali. Sangat mirip sama... Tiara tidak melanjutkan perkataannya lagi. Dia hanya melirik sekilas ke arah suaminya yang duduk di sebelahnya. Sama siapa sayang? Tanya Abimana penuh penekanan. Tangannya sudah bergerak mencubit pelan pinggang istrinya dari belakang. Hehehe, tidak sayang. Mirip siapa lagi kalau bukan mirip kita? Kita kan orang tuanya. Jawab Tiara sambil menarik tangan suaminya. Sebaiknya coba telepon sekali lagi. Pastikan mereka sedang berada di mana, ucap Fiona menengahi. Dia sudah tidak sabar ingin bertemu dengan cucu kesayangannya. Tiara langsung mengangguk setuju. Mami benar sayang, handphonemu di mana? Pinjam ya untuk menelpon Alaska. Aku akan menelpon langsung ke nomor handphonenya, pinta Tiara sambil mengadahkan tangannya. Abimana pun mengambil handphonenya dari saku celana, lalu memberikannya kepada sang istri. Dengan tidak sabar, Tiara mencari nomor handphone Alaska dan segera menghubunginya. Masuk, seru Tiara dengan senang saat mendengar panggilannya tersambung. Mam, pakai loudspeaker. Mam, aku juga mau dengar suara kakak, Mam, pinta Tanaya. Dia pun beranjak duduk di samping ibunya. Oke, sebentar ya. Tiara pun menuruti permintaan putrinya. Tak perlu menunggu lama, panggilan itu pun dijawab.
Suara bariton dari seberang telepon membuat hati Tiara terasa lega. "Halo, Dedi," sapa Alaska yang mengira ayahnya yang menelpon. "Sayang, ini Mami, Nak," saut Tiara tak sabaran. "Kau sudah di mana sekarang? Kami semua sudah menunggumu dari tadi," tanya Tiara dengan risau. Mendengar suara sang ibu, pria yang kini sedang duduk di mobil itu tampak menarik sudut bibirnya. Inilah yang paling dia rindukan saat pulang, suara sang ibu yang selalu membuat suasana menjadi ramai. "Sebentar lagi aku sampai, Mam," jawab Alaska dengan singkat. Dia memang seperti itu, bicara cukup seperlunya saja. Berbeda dengan adiknya, Tanaya, yang selalu bawel mirip seperti ibunya. "Iya sayang, dedimu juga tadi bilang begitu. Katanya sebentar lagi kau sampai. Tapi sampai sekarang kau belum muncul juga," oceh Tiara. "Kak, cepat pulang kak. Kami semua sudah menunggumu. Mami masak yang enak-enak loh untuk menyambut kedatangan kakak. Kalau kakak telat pulang, aku akan menghabiskannya," imbuh si bungsu Tanaya. Alaska kembali tersenyum. Dia dapat membayangkan bagaimana ayahnya harus menghadapi dua wanita yang cerewet itu setiap hari. Tapi kalau tidak ada mereka, rumah malah sepi dan terasa hambar. Ocehan-ocehan kedua wanita yang sangat dicintainya itu justru yang membuat rumah terasa ramai dan penuh semangat. "Tidak perlu khawatir, aku akan..." Citrak. Mobil yang membawa Alaska tiba-tiba berhenti mendadak. Sepertinya mobil itu bertabrakan dengan mobil yang baru saja melintas mendadak di depannya. Suara benturan mobil yang cukup kuat membuat semuanya panik. "Sayang, suara apa itu?" tanya Tiara panik. Yang lain juga ikut panik saat mendengarnya. "Aku akan segera pulang, Mam. Jangan khawatir," ucap Alaska lalu segera menutup panggilan dari ibunya. "Halo, halo Alaska." Tiara melihat layar handphone. Panggilan itu ternyata sudah dimatikan. Abimana langsung menoleh ke arah Jody lalu memberikan kode. Jody pun mengangguk lalu pergi meninggalkan tempat itu sebentar untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan tuan muda Williams yang baru. "Bagaimana ini sayang? Tadi kamu dengarkan suara itu?" tanya Tiara dengan panik pada suaminya. "Tenanglah, dia pasti baik-baik aja," ucap Abimana menenangkan istrinya. Sementara itu, supir yang membawa Alaska langsung panik. Dia khawatir akan dipecat karena sudah melakukan kesalahan. Dia sendiri pun tidak menyangka akan ada mobil yang memotong dengan tiba-tiba. "Maaf tuan, ada mobil yang memotong tiba-tiba di depan. Sebaiknya tuan tetap di sini saja, biar saya yang memeriksanya," ucap supir itu. Tangannya tampak mengambil sebuah pistol dari bawah jok mobilnya. Dia hanya berjaga-jaga, takut ada bahaya yang mengintai kedatangan tuan mudanya. "Tunggu," cegah Alaska. "Tinggalkan senjatamu. Jangan menakuti orang lain," titahnya. Alaska tidak mau diperlakukan berlebihan. Baginya, ini hanya kecelakaan kecil saja. Di jalan, hal seperti ini sudah biasa terjadi. Toh, mereka tidak apa-apa. Paling bagian depan mobil mereka aja yang lecet. "Tapi tuan..." Supir itu ingin membantah. Namun ketika melihat tatapan tajam Alaska dari spion depan, dia pun tidak berani membantahnya. Ia hanya mengangguk lalu keluar dari mobil dengan siaga. Supir itu mendekati mobil di depan yang memotong jalan tiba-tiba. Dari dalam mobil keluarlah seorang gadis yang tampak masih muda dengan wajah paniknya. Gadis itu pun segera menghampiri supir Alaska untuk meminta maaf. "Tuan, maafkan saya tidak sengaja," ucap gadis itu dengan rasa bersalah. Dari dalam mobil, Alaska memperhatikan dengan teliti gadis itu. Gadis berambut panjang yang diikat satu agak tinggi ke belakang. Gadis itu memakai jeans berwarna biru dan t-shirt putih yang dilapisi oleh blazer berwarna coklat muda. Dia juga memakai sepatu kets putih saat itu. Dapat Alaska tebak, gadis muda itu pasti seorang mahasiswi. Tidak ada yang perlu dicemaskan. Ini hanya kecerobohan seorang gadis muda saja, pikirnya. Apa Nona tahu tindakan Nona yang membahayakan nyawa orang lain?
Nona sudah membahayakan nyawa tuan muda saya. Saya juga bisa kehilangan pekerjaan gara-gara ulah Nona, tegur supir Alaska. Gadis itu terlihat menunduk dalam-dalam. Dia benar-benar tidak sengaja melakukannya. Sekali lagi saya minta maaf tuan. Saya buru-buru karena ada hal yang sangat penting. Saya akan meminta maaf pada majikan tuan dan meminta agar tuan tidak dipecat, jawabnya. Dengan berlari kecil, gadis itu pun berlari ke pintu mobil belakang tepat di mana Alaska duduk. Dia mengetuk kaca jendela mobil agar majikan supir tadi mau menurunkan kaca mobilnya. Alaska menoleh ke samping. Ia dapat melihat dengan jelas wajah gadis itu dari jarak sedekat ini. Gadis itu memiliki alis yang tebal, hidung yang mancung, dan bibir yang mungil. Wajah cantiknya tampak sedang sangat panik saat itu. Alaska memalingkan wajahnya ke depan. Setelah itu barulah dia menurunkan kaca jendela mobilnya. Gadis itu pun akhirnya bisa melihat siapa yang duduk di dalam. Dia pikir supir tadi membawa seorang pria tua. Rupanya malah pria muda berwajah tampan dengan rahan tegas yang sedikit ditumbuhi rambut-rambut halus. Tuan, saya minta maaf atas kecerobohan saya, Tuan. Saya buru-buru karena ada hal yang penting. Tolong maafkan saya dan juga supir Tuan. Jangan pecat dia ya Tuan. Kasihan keluarganya kalau dia tidak ada pekerjaan. Ucap gadis itu sambil melirik sekilas pada sang supir yang sudah berdiri di sampingnya. Ini Tuan, gadis yang ceroboh itu, ucap supirnya. Alaska menghela nafas dalam-dalam. Tanpa menoleh ke samping, dia pun menjawab, jangan ulangi lagi. Hanya itu saja kalimat yang dia ucapkan pada gadis itu. Selanjutnya ia pun meminta sang supir agar segera masuk dan membawanya pulang. Dia yakin keluarganya di rumah sudah sangat panik menunggu kepulangannya. Sekali lagi saya minta maaf Tuan. Terima kasih juga sudah mau memaafkan saya. Ucap gadis itu dengan terbata karena Alaska langsung menutup kembali kaca mobilnya dan meminta supir segera pergi dari tempat itu. Gadis itu sampai melongo melihat mobil Alaska yang pergi meninggalkannya. Dia menggelengkan kepala melihat pria tampan yang terkesan sangat sombong itu. Ya ampun, sombong sekali pria itu. Sudah irit bicara, dia juga menganggapku seperti angin lalu saja. Jangan sampai aku punya jodoh seperti dia. Aku lebih baik menjomblo seumur hidup daripada harus menikah dengan pria sombong sepertinya. Umpat gadis itu sambil mencibirkan bibirnya. Ia pun kembali masuk ke dalam mobil miliknya, lalu segera melanjutkan perjalanannya. Gadis yang tak sengaja memotong jalan Alaska tadi tampak melajukan mobilnya menuju ke salah satu rumah sakit di kota itu. Dia memang sedang buru-buru karena tadi dia mendapatkan telepon dari tempat ayahnya bekerja dan diberitahu bahwa ayahnya jatuh sakit secara mendadak. Gadis yang bernama Aleta Vanessa Aldebaran atau yang kerap disapa Vanes masih belum tahu sakit apa yang menimpa sang ayah. Tadi pagi saat berangkat bekerja, kondisi ayahnya masih terlihat baik-baik saja. Sesampainya di rumah sakit, Vanes pun segera berlari ke ruang UGD, unit gawat darurat. Di depan ruangan itu, dia bertemu dengan salah satu rekan kerja ayahnya yang ditugaskan dari perusahaan untuk membawa karyawannya ke rumah sakit. Nona Aleta Vanessa Aldebaran, tanya seorang pria berkacamata yang usianya sepertinya tidak begitu jauh beda dari ayah Vanes. Iya benar, saya sendiri, jawab gadis itu. Perkenalkan Nona, saya Juan, rekan kerja Tuan Aldebaran, ayah Nona, kata pria itu sambil mengulurkan tangannya. Vanes pun menjabat tangan itu sekilas. Jadi Tuan yang membawa ayah saya ke rumah sakit ini. Bagaimana kondisi ayah saya, Tuan? Apa ayah saya baik-baik saja? Vanes langsung mencerca pria itu dengan banyak pertanyaan. Jujur aja, dia sangat panik terhadap kondisi sang ayah. Sebaiknya kita duduk dulu, Nona, biar saya jelaskan semuanya pelan-pelan. Mereka pun duduk di bangku yang berjejer di depan ruang UGD. Melihat gelagat pria yang berkacamata itu,
Entah kenapa perasaan Vanes semakin cemas. Sepertinya ada sesuatu yang serius di sini. Di sini saya mewakili perusahaan untuk menjelaskan kondisi Tuan Aldebaran yang sebenarnya. Saya tidak tahu apakah Nona mengetahui kondisi kesehatan Tuan Al yang memang menurun atau tidak. Yang jelas, sudah beberapa bulan belakangan ini Tuan Al sering sakit mendadak saat bekerja di perusahaan. Pihak perusahaan bahkan sudah meminta Tuan Al untuk berhenti bekerja. Beliau sudah ditawarkan pesangon, tapi sayang Tuan Al tetap bersikeras ingin bekerja dengan alasan putrinya masih butuh dana untuk kuliah saat ini. Jelas Juan panjang lebar. Ayah saya sudah sakit beberapa bulan ini, tanya Vanes dengan lirik. Tiba-tiba saja ada rasa sedih yang menjalar di dalam hatinya. Dia bahkan tidak menyadari bahwa ayahnya sudah lama sakit. Di depannya, sang ayah selalu berusaha terlihat baik-baik saja. Tapi ternyata, diam-diam ayahnya malah menyimpan penyakit yang sama sekali tidak ia ketahui. Vanes langsung merasa sangat bersalah sebagai seorang anak. Benar Nona, dan apa yang ditakutkan terjadi hari ini. Tuan Al terjatuh dari tangga dan mendadak terkena serangan jantung. Apa? Serangan jantung? Tanya Vanes nyaris tak percaya. Betul Nona, tadi dokter yang memeriksa Tuan Al mengatakan agar Tuan Al bisa segera dioperasi. Karena itu, saya meminta Nona untuk datang kemari. Begini Nona, perusahaan tidak bisa membayar penuh biaya operasi Tuan Al, karena beliau memang sudah memiliki penyakit ini sejak lama. Perusahaan bahkan sudah memintanya untuk berhenti bekerja dan menyampaikannya secara langsung. Misalkan terjadi sesuatu kepada beliau, perusahaan tidak bisa menanggung penuh semua biaya pengobatannya. Dan sayangnya, Tuan Al menyetujui itu. Ada surat perjanjian yang sudah beliau tanda tangani. Jawab pria itu dengan detail. Vanes langsung menutup mulutnya sambil menggelengkan kepalanya. Dia masih tidak percaya dengan apa yang dia dengar barusan. Kenapa semua ini terasa begitu cepat? Tadi pagi padahal ayahnya masih dalam keadaan sehat. Apa kondisi ayah saya separah itu, Tuan? Lalu berapa biaya yang harus saya keluarkan untuk membayar operasi ayah saya? Tanya Vanes dengan hati-hati. Jantungnya ikut deg-degan mendengar penjelasan selanjutnya. Untuk melakukan operasi, rumah sakit meminta biaya sebesar 300 juta Nona. Pihak perusahaan hanya bisa mengeluarkan uang sebanyak 50 juta saja. Selebihnya itu menjadi tanggung jawab keluarga Tuan Al. 300 juta? Dari mana aku mendapatkan uang sebanyak itu? Batin Vanes. Vanes langsung menyadarkan punggungnya pada sandaran kursi. Otaknya dengan cepat berpikir keras bagaimana caranya dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Keluarganya bukan berasal dari keluarga kaya raya. Gaji yang didapat ayahnya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya kuliahnya. Lalu, bagaimana caranya dia bisa mendapatkan uang secepat kilat? Kami turut prihatin atas apa yang menimpa Tuan Al Nona, tapi mohon maaf, kami tidak bisa membantu banyak, ucap pria itu dengan menyesal. Vanes menarik nafas dalam-dalam, mencoba menguasai dirinya agar tetap tenang meski matanya sudah mulai terlihat mengembun. Baik Tuan, saya berterima kasih banyak atas bantuan perusahaan. Kalau begitu, saya ingin menemui ayah saya dulu di dalam. Pamit Vanes. Silahkan Nona. Vanes pun berdiri lalu masuk ke ruang UGD tempat ayahnya sedang terbaring tak sadarkan diri. Dia pun langsung berhamburan memeluk ayahnya sambil menangis. Dia menangis sesegukan saat itu. Dia mencium tangan sang ayah yang sudah diinfus. Dengan terisak, dia pun menatap wajah ayahnya yang terbaring dengan mata tertutup rapat. Kenapa ayah tidak pernah cerita padaku? Aku merasa sangat bersalah. Seharusnya ayah sudah waktunya istirahat dan tidak bekerja lagi kalau memang ayah sakit. Biar aku aja yang bekerja ya. Aku bisa mengambil cuti kuliah dulu untuk sementara waktu, bisiknya pada sang ayah. Ayah tenang aja ya,
Aku akan mencari cara agar aku bisa mendapatkan uang untuk operasi ayah. Kalau perlu, aku akan menjual mobil kita ya. Meski mobil itu mobil lama, tapi pasti masih ada harganya. Aku akan berusaha mencari uang untuk kesembuhan ayah. Yang penting ayah bisa sembuh kembali dan bisa tetap bersamaku selamanya ya. Ucap Vanes dengan penuh harap. Ibunya sudah lama meninggal saat dia kecil dulu. Bertahun-tahun dia hanya tinggal berdua dengan sang ayah. Wajar saja kalau dia akan merasa sangat kesepian. Jika sekarang ayahnya sakit, Vanes, gadis yang penuh tekad itu akan melakukan apapun demi kesembuhan sang ayah. Saat sedang memeluk ayahnya, seorang dokter menghampiri Vanes. Dokter pun kembali menjelaskan padanya tentang kondisi sang ayah saat ini, di mana ayahnya memang harus segera dioperasi. Dan kalaupun dioperasi, kemungkinan untuk sembuh total juga tidak bisa menjamin 100%. Itu artinya, Vanes harus benar-benar memutuskan dengan baik keputusan yang harus dia ambil untuk ayahnya. Selain itu, dia juga harus cepat-cepat menjual mobilnya agar bisa mendapatkan uang yang banyak. Sementara itu, di rumah kediaman keluarga Williams, para pelayan langsung berdiri berbaris di depan pintu menyambut kepulangan tuan muda mereka. Alaska yang baru saja sampai di rumah segera turun dari mobil dan masuk ke dalam menemui keluarganya. Yang paling antusias tentu sang ibu, Tiara. Wanita yang masih cantik meski sudah berumur itu langsung berlari memeluk anak pertamanya. Anak mami, gumam Tiara dengan penuh haru. Rasanya baru kemarin dia melahirkan putra pertamanya ini. Sekarang putranya telah tumbuh menjadi pria dewasa yang tinggi badannya menyaingi ayahnya sendiri. Mami kangen sekali padamu. Mami sudah khawatir kau kenapa-napa tadi di jalan. Ucap Tiara sambil melerai pelukannya. Alaska hanya tersenyum lalu mencium tangan ibunya. Mulai hari ini dia akan terbiasa mendengar suara ibunya yang selalu mengkhawatirkannya. Aku juga merindukan mami, jawab Alaska seadanya. Kemudian dia menghampiri neneknya dan memeluk wanita tua itu. Dia cukup dekat dengan sang nenek sewaktu dia kecil dulu. Dia senang masih bisa melihat neneknya dalam keadaan sehat. Meski untuk berjalan neneknya sudah memakai bantuan tongkat. Setelah itu dia beralih menyalami Jody dan Anna. Terakhir barulah dia memeluk sang ayah, sosok yang paling dia banggakan. Aku kembali, Daddy, bisik Alaska saat berpelukan dengan ayahnya. Dia bahkan memeluk sang ayah lebih lama. Sejak kecil, dia menghabiskan banyak waktu dengan ayahnya. Meski ayahnya tidak banyak bicara, namun dia bisa belajar banyak hal dari ayahnya itu. Sepertinya ada yang ngambek nih karena kau belum memeluknya, ucap Abimana. Alaska pun melerai pelukannya dan menoleh ke arah yang dimaksud oleh ayahnya. Di samping langit, adik bungsunya tampak menekuk wajahnya. Kakak sepertinya tidak merindukanku, rajuk Tanaya dengan bibir yang mengerucut. Alih-alih memeluknya, Alaska malah mengeluarkan sebuah kotak dari saku jasnya. Dia membuka itu di depan Tanaya dan berhasil membuat gadis itu kembali ceria. Dolphin? Untukku, seru Tanaya dengan senang saat melihat sebuah gelang tangan dengan hiasan berbentuk lumba-lumba, hewan favorit adik kesayangannya. Alaska pun mengangguk. Dia segera memasangkan gelang itu ke tangan adiknya. Setelah gelang itu terpasang, Tanaya langsung bergelanjut di leher kakaknya dengan senang. Thank you kakak, kau kakak terbaik nomor 1 di dunia, ucap Tanaya lalu mencium pipi kakaknya berkali-kali. Kemarin saat aku membantumu mengerjakan tugas kuliahmu, kau bilang aku kakak terbaik nomor 1 di dunia. Sela langit tiba-tiba. Tanaya langsung menoleh pada langit sambil memicingkan matanya. Kapan aku bilang kak langit nomor 1? Kakak terbaik nomor 2, yang nomor 1 itu kak Alaskaku. Bleh. Sanggah Tanaya lalu menjulurkan lidahnya pada langit. Langit pun hanya memutar malas bola matanya. Sudah, karena Alaska sudah sampai, ini juga sudah hampir siang, lebih baik kita langsung ke ruang makan aja. Kita makan siang sama-sama, ajak Tiara.
Apa tidak sebaiknya Alaska istirahat dulu, Kak? Dia pasti lelah habis perjalanan panjang kan? Usul Ana. Ana sudah lama memanggil Tiara dengan sebutan kakak. Iya juga sih, gumam Tiara sambil manggut-manggut. Ia terlalu bersemangat ingin putra pertamanya memakan masakan buatannya. Mari kita makan, ajak Alaska kemudian. Dia sangat menghargai ibunya. Ia tahu ibunya pasti sudah bersusah payah dari tadi membuatkan makanan untuknya. Karena itu, dia tidak mau mengecewakan hati sang ibu. Meski tubuhnya masih cukup lelah, tapi dia tetap ingin membuat ibunya senang. Ya sudah, Alaska sepertinya juga tidak sabar ingin mencoba masakan maminya. Ayo kita makan sekarang, ajak Abimana sambil merangkul sang istri. Ayo, saut Tanaya dan Langit bersamaan. Di rumah itu mereka sudah seperti tim penggembira yang selalu kompak kalau sudah berkumpul berdua. Bersambung.